Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Al-ayah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang Allah ciptakan di muka bumi Allah illa 'ala Allahi rizquha, melainkan Allah telah menjamin rezekinya. Maka cobalah kita lihat seekor burung yang terbang di pagi hari dalam keadaan lapar, maka pulang di sore harinya dalam keadaan kenyang. Apatah lagi kita sebagai makhluk yang diberikan akal oleh Allah, maka tidakkah kita mampu berfikir, tidakkah mampu kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita? Karena orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan rezeki yang jauh lebih banyak. Tetapi orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Inna azabi lasyadid, kata Allah, sungguhnya azabku sangat pedih kepada orang-orang yang tidak mampu bersyukur atas segala nikmat yang aku berikan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahakku ma astaftihu bihil kalam. Alhamdulillah li maulana al-karim wa afdalul hamdi ma habida bihi nafsahu bihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat TVRI insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hari ini adalah di mana kita di bulan suci Ramadan, di mana setiap makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin rezekinya. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah sampaikan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang Allah ciptakan di muka bumi Allah illa 'ala Allahi rizquha, melainkan Allah telah menjamin rezekinya. Kalau kita merujuk pada ayat ini, bahwa ternyata rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan mungkin tertukar. Rezeki yang Allah takdirkan untuk kita, maka demi Allah tidak akan mungkin dimiliki oleh orang lain. Dan begitu pun sebaliknya, rezeki yang Allah takdirkan untuk orang lain, maka tidak akan mungkin kita miliki. Hadirin sahabat TVRI dimanapun anda, insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kadangkala ada manusia, ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada saudaranya, maka akan timbul dalam dirinya sifat iri hati. Ketika tetangganya beli kulkas, dia kedinginan. Ketika tetangganya beli kipas angin, dia terputar. Ketika tetangganya beli motor, dia beli semen. Untuk apa semen itu? Untuk beli semen untuk membuat polisi tidur. Akhirnya ketika dia lewat, maka motornya tak sangkut-sangkut, maka motornya akan cepat rusak. Maka jika ada manusia yang dalam dirinya timbul sifat iri hati, maka demi Allah tidak akan pernah bahagia hidupnya dunia dan akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Olehnya itu, ketika tetangga kita mendapatkan rezeki yang jauh lebih banyak dari kita, maka yang pertama, perbanyak bersyukur kepada Allah. Bahwa ketika tetangga kita beli mobil baru, maka kita perbanyak bersyukur. Karena kenapa? Ketika tetangga kita misalnya pergi antar pengantin, maka otomatis kita bisa nebeng kepadanya. Maka jangan pernah bersuuzon kepada saudara-saudara kita. Maka senantiasalah berprasangka baik, senantiasa melihat kebahagiaan saudara-saudara kita. Maka ketika rezeki orang lain naik, maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya juga bisa beli mobil, sehingga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita senantiasa perbanyak muhasabah. Jangan pernah mengukur pakaian orang lain pada diri kita.
Karena apa yang telah Allah takdirkan untuk kita, maka demi Allah tidak akan mungkin dimiliki oleh orang lain. Maka pada intinya perbanyak bersyukur kepada Allah atas segala pencapaian, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena orang yang senantiasa banyak bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Tetapi jika kita sibuk untuk mengurusi rezeki orang lain, maka yakinlah kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena kenapa? Karena kita sibuk bagaimana mengurusi pendapatan, mengurusi rezeki orang lain, sehingga kita jauh dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sahabat TVRI dimanapun Anda berada, olehnya itu mudah-mudahan momentum bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak bersyukur kepada Allah. Dengan rasa syukur itu kita terhindar dari nikmat yang kufur, sehingga kedepannya kita senantiasa mensyukuri apa yang ada, sehingga yang ada itu Allah akan memberikan yang jauh lebih banyak. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.